Ada satu jenis pohon yang disarankan oleh orang-orang Yahudi, dan pohon yang mereka bilang dikeramatkan ini memiliki hubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Pohon ini dibenci oleh umat Islam karena pohon ini yang menjadi satu-satunya penolong dari kaum Yahudi ketika dunia telah berada di ambang-ambing kiamat kubro. Untuk itu, khusus video kali ini kita akan membahas tentang pohon gharqad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis sahih yang menceritakan tentang pohon ini, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan peristiwa yang belum terjadi. Bahkan di zaman kita pun ini masih belum terjadi. Tapi dipastikan bahwa peristiwa ini akan terjadi ketika akhir zaman nanti. Namun, mungkin saja banyak dari umat muslim yang belum mengenal hadis ini. Tapi umat lain yaitu bangsa Yahudi mengambil manfaat dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang-orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon gharqad, karena ia adalah pohon Yahudi.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pohon gharqad atau yang biasa disebut dengan istilah pohon Yahudi memiliki nama ilmiah Lycium arabicum bois dan Nitraira retusa. Dan keduanya adalah jenis pohon gharqad yang berbeda. Artinya teman-teman, tanaman gharqad ini memiliki dua jenis. Gharqad ini disebut pohon padahal bentuknya lebih mirip semak belukar. Dan gharqad merupakan tumbuhan yang berduri yang memiliki duri bertekstur keras dan beracun. Tinggi dari tanaman ini bisa mencapai 1-2 meter. Memiliki daun berwarna hijau, berbentuk menyerupai sendok kecil dan selalu tumbuh baik di musim panas ataupun musim dingin. Tanaman ini juga memiliki bunga yang berwarna putih kebiru-biruan. Maka, karena bentuknya seperti semak-semak dan sukar diberantas, kemudian batangnya berduri dan beracun. Nah, tanaman gharqad bukan termasuk tanaman produktif. Tanaman ini tidak memberikan manfaat banyak untuk manusia. Ya, bisa dibilang sebagai tanaman benalu. Jika saatnya telah dekat, pasukan cahaya akhirnya akan menang, dan semua makhluk akan melawan Yahudi, bahkan tanah yang mereka duduki sekalipun. Mereka hanya punya pohon gharqad sebagai sekutu. Kalimat itu adalah catatan yang diutus oleh Anne-Marie Oliver dan Paul Steinberg. Di dalam buku penelitiannya pada tahun 2006, kalimat tersebut merupakan hasil wawancara dari kedua penulis kepada sejumlah Syekh Hamas. Kemudian, mereka berdua survei ke lapangan untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah mereka tahu dengan pohon gharqad ini. Dan orang-orang Yahudi yang mereka tanya ini pada kompak menjawab kalau mereka belum pernah mendengar nama gharqad. Tapi setiap orang yang mereka tanyai, mereka selalu berekspresi senyum sinis dan menampakkan mata yang terbuka lebar seperti halnya saat kita menyentuh sebuah rahasia. שמעת על עץ שקוראים בערבית גרקד? אוקיי, זה עץ בעברית יכול להיות עם לוח או עתד. שמעת על ה... עתד שמעתי. אוקיי, שזה end of days? אחרית הימים. אחרית הימים. לפי המוסלמים, היהודים יחבו מאחורי העץ הזה. שמעת על זה? לא. לא, זה משהו ביהדות? לא, זה לא נראה לי.
לא שמעתי על זה, יש כאלה שיותר מבינים יותר ממני, אני לא כל כך מדבר. Okay. סליחה. Have you ever heard of a tree called the Garkad tree? Okay. You want to tell us something to do with Islamic theology? Hold on. It could be, in Hebrew, it could be Yimloach, or it could be Atad. Nope. Okay. It is a tree that Muslims believe that the Jews will hide behind in the end of days. Have you ever heard this within Judaism? First of all, have you ever heard of that? No. Okay. And is there anything in here about a tree called the Galkad? Galkad. Which in Hebrew could be Yimloach, or could be Atad. And it's a Bible, it's in a hadith for the Muslims that the Jews will hide behind it in the end of days. Right, I've heard this. You've heard this? I think so. Okay. Artinya, sebenarnya orang-orang Yahudi itu tahu akan pohon itu, tapi mereka pada memilih untuk tidak bicara lebih banyak kepada publik mengenai pohon Garkot ini, teman-teman. Kemudian, dari hasil penelitian Anne Murphy Oliver dan Paul Stanbart, mereka mengatakan bahwa Israel menanam pohon tersebut di sekeliling pemukiman mereka di tepi barat Gaza untuk menciptakan mandala magis yang melindungi mereka dari serangan. Sebagian lainnya menyatakan bahwa pohon tersebut ditanam di sekeliling bangunan penting Israel seperti Knesset dan Museum Israel. Sebagian lainnya menyatakan bahwa pohon tersebut ditanam di gerbang Herodus. Lainnya mengklaim bahwa pohon tersebut sebenarnya bukanlah sebuah pohon, tapi merupakan sebuah semak-semak yang bisa ditemukan di luar gerbang Jaffa Yerusalem. Nah, kawasan ini dipercaya oleh muslimin yang nantinya akan menjadi tempat pertarungan Nabi Isa dan Dajjal yang didukung oleh orang-orang Yahudi. Di sanalah Nabi Isa akan membunuh Mesias palsu yang mengaku Tuhan sampai orang-orang Yahudi berkata, "Tuhan kita telah mati." Telah dilakukan sejak dahulu bahwasanya orang-orang Yahudi selalu gencar melaksanakan aksi penghijauan. Tujuan yang mereka sampaikan ke publik adalah supaya udara gersang di negeri itu bisa menjadi sejuk. Tapi teman-teman, sesungguhnya yang mereka lakukan adalah hanya menanam satu jenis pohon saja, yaitu pohon Garkot ini. Dan itu sudah ditanam secara massal. Kemudian di era modern sekarang ini, orang-orang Yahudi membuat sebuah website resmi yang bertulisan Plant a tree in the Holy Land. Artinya, tanamlah pohon di tanah suci. Ketika kita masuk ke dalam website tersebut, kita langsung ditawarkan untuk ikut menghijaukan tanah suci. Sebagai umat Islam, kita pasti senang mendengarnya. Bagaimana tidak, teman-teman? Kita bisa ikut andil dalam program penghijauan tanah Palestina. Tapi bukan itu maksud mereka ini, teman-teman. Di website tersebut, kita ditawarkan beberapa pilihan. Mau menanam pohon ukuran S, M, L, atau yang besar yaitu XL dengan mengirimkan donasi mulai dari $3 saja. Dan sebenarnya, dari dana tersebut mereka berencana hanya akan menanam satu jenis pohon saja, yaitu pohon Garkot. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang memberi perlindungan untuk Yahudi. Dan mungkin saja kedepannya orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan kegiatan yang lebih masif untuk menanam pohon ini di segala tempat di negeri Palestina. Dan kita sebagai umat muslim telah mengetahui bahwasanya Nabiullah Isa ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di pintu gerbang Lut Palestina. Dan ketika mengetahui Dajjal telah mati, orang-orang Yahudi menjadi panik dan berlarian ke sana kemari untuk bersembunyi. Sementara itu, kaum muslimin mengejar orang-orang Yahudi ini untuk dibunuh. Maka setiap batu, kayu, dan tempat apapun orang-orang Yahudi ini bersembunyi dari kerajaan kaum muslimin. Benda-benda seperti batu, kayu, dan lain-lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk berbicara. Nah, benda-benda ini mengatakan, "Wahai kaum muslimin, ini di belakangku ada Yahudi. Tapi hanya ada satu pohon saja yang diam dan tidak berbicara, yaitu pohon Garkot." Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah,
dari langkah Yahudi menanam pohon Gharqad dengan masif menandakan bahwasanya mereka percaya akan sabda Nabi kita. Dan walaupun mereka percaya, tapi tak mau beriman. Alangkah ironisnya teman-teman. Hadisnya hadis kita, bersumber dari Nabi kita, sementara umat lain yang mengambil manfaatnya. Jadi itulah kisah tentang pohon Gharqad. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.